الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Kaum muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memuji, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Dan kita dibangunkan, kemudian kita tunduk taat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berdoa kepada Allah seluruh amal kita diterima dan menjadi bekal kita di akhir kelak nanti. Amin. Dan semoga kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagaimana dalam sebuah hadis, man shallal bardaini dakhalal jannah. Barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat asar dan salat subuh, maka jaminannya adalah surga. Salawat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah dan ajaran beliau sampai akhir zaman nanti. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir juz amma, dan kita sudah masuk pada surat yang kedua dari juz amma, yaitu surat An-Nazi'at. Dan sebelumnya kita sudah mengkaji bersama 15 ayat atau 14 ayat sebelumnya, dan insyaallah hari ini kita akan masuk ke ayat yang ke-15. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu kisah tentang Nabi Musa. Di sini Allah Subhanahu wa taala beralih tema atau topik, yang mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kebenaran hari kiamat. Bahwasanya hari kiamat itu benar-benar akan terjadi. Manusia akan dibangkitkan. Fa innama hiya zajratun wahidah. Bahwasanya manusia itu hanya dibangkitkan cukup dengan satu kali tiupan saja. Nah, di sini Allah SWT beralih tema dengan menjelaskan dan mengisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Nah, sebagian ulama mengatakan hubungannya bahwasanya kisah tentang Musa ini sangat masyhur, terutama di kalangan orang-orang Yahudi, karena Nabi Musa adalah nabinya orang Yahudi. Dan karena begitu masyhurnya kisah tentang Nabi Musa alaihissalam, sehingga terdengar oleh kalangan selain orang-orang Yahudi, diantaranya adalah orang-orang musyrikin Arab, orang-orang Mekah. Mereka juga mendengar tentang kisah Nabi Musa dan Fir'aun ini, sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala
berkata kepada mereka kaum musyrikin yang mereka tidak percaya kepada hari kebangkitan, kalian yang membangkang perintah Allah, yang tidak percaya dengan Rasul, tidak percaya dengan hari kebangkitan, jika kalian demikian maka nasib kalian tidak akan sama beda seperti Fir'aun yang mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ataka, nah di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kata istifham, pertanyaan, hal, apakah? Kata ulama ini menunjukkan adalah ditaswir, untuk menarik konsentrasi, untuk membangkitkan untuk membangkitkan konsentrasi. Apakah? Ataka, datang kepadamu, apakah telah datang kepadamu? Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini? Maka ada dua makna. Yang pertama, ini khitabnya adalah untuk Rasulullah SAW, atau yang kedua secara umum untuk seluruh manusia. Maka kalau khitabnya untuk Rasulullah, maka maknanya kata para ulama, hal ataka ya Muhammad, apakah telah datang kepadamu Muhammad? Atau kalau secara umum, hal ataka ayyuhal insan, apakah telah datang kepadamu wahai manusia. Dan ayat ini bisa umum, bisa untuk Rasulullah, juga untuk seluruh manusia. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu kisah atau berita tentang Musa? Siapa Musa itu? Musa adalah ibnu Imran, anaknya Imran, makanya di Al-Quran ada surat Ali Imran, keluarga Imran, anaknya Imran, ya. Oh, jangan salah mengucapkan Ali Imran ya. Terkadang ya Ali Imran dibaca Al Imran, ini salah ya, bukan Al Imran tapi Ali itu artinya apa? Keluarga. Ali Imran. Musa adalah afdalu anbiya Bani Israel, yaitu nabi yang paling utama dari kalangan Bani Israel. Dan Nabi Musa adalah salah satu daripada Nabi Ulul Azm, Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul-Rasul yang memiliki azam yang kuat, tekad yang kuat, kesabaran yang kuat, karena mereka begitu gigih dan sabar ya dalam berdakwah dan menghadapi kaumnya. Rasul Ulul Azmi jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh atau Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Rasul Ulul Azmi ini di 2 tempat. Yang pertama yaitu di surat Al-Ahzab ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam." Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi perjanjian mereka dan darimu. Yang pertama darimu maksudnya Muhammad SAW, wa min Nuh, Nabi Nuh, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa, dan Isa. Kemudian yang kedua yaitu di surat Asy-Syura ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 2 kali Ulul Azmi, Rasul Ulul Azmi di dalam Al-Quran. Kisah Nabi Musa alaihissalam itu adalah kisah yang paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan kisahnya ataupun namanya itu lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan Muhammad itu cuma beberapa kali saja di dalam Al-Quran, ada kurang lebih 6 kali. Tapi penyebutan Nabi Musa itu ada sekitar 136 kali disebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kata para ulama ini memberikan isyarat kepada kita, karena begitu banyaknya kisah yang diceritakan tentang Nabi Musa di dalam Al-Quran. Ini isyarat kepada kita untuk kita membaca perjalanan dakwah
Nabi Musa alaihissalam. Karena pada kisah tersebut kata Allah nanti, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu akan ada ibrah, pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Musa huwa nabiyul yahud wa hum katsiruna fil Madinah. Nabi Musa adalah nabinya orang Yahudi, dan orang Yahudi itu banyak berada di kota Madinah dan sekelilingnya. Hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu berita atau kisah Nabi Musa alaihissalam? Apa di antara kisahnya? Kisahnya Allah SWT sebutkan di ayat setelahnya. Kisahnya itu terpencar-pencar di beberapa surat, ya, di beberapa surat. Di antara kisah yang paling banyak mengisahkan tentang Nabi Musa adalah surat Al-Qasas. Surat Al-Qasas diceritakan dari sejak kelahiran Nabi Musa, kemudian diasuh oleh Fir'aun, kemudian sampai dia dewasa, sampai dia terusir dari negeri Mesir, pergi ke negeri Madian, kemudian balik lagi berdakwah ke negeri Mesir. Nah, apa di antara kisah yang disebutkan oleh Allah SWT di surat ini? إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. Ingatlah ketika Rabbnya Musa, Tuhannya Musa memanggilnya di sebuah lembah yang disucikan, yang mana lembah tersebut bernama Lembah Tua. Lembah Tua. Ada perselisihan dari kalangan ulama mengenai kalimat Tua. Apakah Tua ini adalah nama sebuah lembah, ataukah Tua maknanya adalah tempat yang pernah diinjak oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan idz nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas Tua, ketika Tuhannya Musa memanggilnya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, nadahu Allah azza wa jalla nidaan sami'ahu bi sautillah azza wa jalla. Allah memanggil Musa dengan panggilan yang panggilan tersebut bisa didengar oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, dan di sini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan suara dan huruf, bukan dengan bahasa jiwa, tetapi dengan suara dan huruf. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata dengan suara dan huruf, tidak seperti apa yang dikatakan oleh sebagian firqah seperti Mu'tazilah, bahwasanya Allah tidak berkata dengan suara dan huruf. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa di sebuah lembah. Lembah bahasa Arabnya adalah wadi, itu adalah majrul ma, tempat mengalirnya air. Dikatakan muqaddas, yang artinya yang disucikan, karena di tempat tersebut Allah SWT menurunkan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka disebut dengan al-muqaddas, itu yang disucikan. Nah, di antara seruan Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam adalah idhab ila fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu Musa kepada Fir'aun, sungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Jadi Nabi Musa disuruh oleh Allah SWT untuk berdakwah. Ya, jadi Fir'aun ini simbol kekufuran, simbol kelaliman, simbol syirikan. Ya, yang mana Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapinya, untuk mendakwahi Fir'aun. Yang mana Fir'aun pada waktu itu adalah seorang raja, ya, seorang raja di Mesir, kana Malikum Misr.
Dia adalah raja di Mesir. Ya. Dan Firaun ini kata para ulama, dia adalah nama untuk sebutan raja-raja Firaun, raja-raja Mesir. Namun di sini ada seorang raja yang dia idda'a ar-rububiyah, yang dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah SWT untuk pergi mendakwahi Firaun. Alasannya kenapa? Karena dia telah melampaui batas. Tagha, ya, tagha itu artinya melampaui batas. Kenapa dia dikatakan melampaui batas? Karena dia mengaku sebagai Tuhan, mengaku dirinya sebagai sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan ya yang paling tinggi kecuali Firaun. Ya, kalau seandainya ada Tuhan ya, Tuhan A, Tuhan B dan seterusnya, maka dialah Tuhan yang paling tinggi. Inilah puncak ya melampaui batasnya Firaun. Ya. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada Nabi Musa alaihissalam bagaimana mendakwahi Fir'aun. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Nah, inilah tuntunan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Musa ketika menghadapi Fir'aun. Faqul, maka katakanlah, hal laka ila an tazakka, adakah keinginan darimu untuk mensucikan diri? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di sini menunjukkan bagaimana kelembutan Nabi Musa alaihissalam dalam mendakwahi Firaun. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya asal dari dalam berdakwah adalah lemah lembut. Asal dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lemah lembut, dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia kepada jalan Allah dengan hikmah. Dengan hikmah. Sebagaimana Nabi Musa ketika mengajak Firaun untuk bertaubat, untuk mengikuti jalan Allah SWT, ya, Nabi Musa menggunakannya dengan uslub yang lembut. Kata Ibnu Qayyim, halaka, kata laka, ya, artinya maukah engkau, ini adalah tawaran, bukan perintah, ya, tapi tawaran. Sebagaimana manusia itu tidak suka ketika dipaksa, disuruh, diperintah, digurui, apalagi Firaun yang dia adalah seorang raja yang berkuasa, ya, raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas, yang memiliki pasukan yang kuat, dihormati. Maka sini Nabi Musa memiliki adab dalam mendakwahi penguasa. Maukah? Ini seakan-akan tawaran, bukan paksaan, bukan perintah, apalagi ancaman. Halaka, apakah ada keinginan darimu antazakka, untuk mensucikan diri? Ya, tazkiyah itu maknanya adalah mensucikan diri. Nah, di sini juga menunjukkan kelembutan Nabi Musa dalam berdakwah. Nabi Musa tidak mengatakan ila an uzakkika. Ibnu Qayyim tidak memakai kata ila an uzakkika, maukah engkau aku sucikan, aku sucikan. Ini seakan-akan kalau seperti itu, ini menunjukkan kepada sikap menggurui. Seorang itu tidak suka kalau digurui, tapi diserahkan kepada perkaranya kepada Firaun. Ya, apakah engkau mau dirimu suci? Jika engkau mau, silakan. Seperti itu. Nah, kemudian di ayat yang berikutnya, setelah dia mau mensucikan diri, maka Allah SWT memberikan bimbingan kepada Nabi Musa, wa ahdiyaka ila rabbika
fatakhsha. Kalau seandainya engkau mau mensucikan diri, mau bertobat dari keburukan, kemaksiatan, kelaliman, wa ahdiyah, aku yang akan membimbing, aku yang akan memberikan petunjuk jalan kepadamu, aku yang akan menuntunmu. Kepada siapa? Ila rabbika, kepada Tuhanmu, kepada yang menciptakanmu, kepada yang telah mengurusmu dan memberikan nikmat kepadamu. Ini juga bentuk kelembutan Nabi Musa alaihissalam dalam berdakwah. Seakan-akan perkara ini akan aku tunjukkan jalan menuju Tuhanmu, Tuhan yang telah menciptakanmu, Tuhan yang telah memberikan kepadamu kerajaan dan kekuasaan. Ini seakan-akan seperti perkataan seorang kepada seorang anak, yang anak ini membangkang, yang anak ini durhaka kepada orang tuanya. Kemudian dinasihati, wahai saudaraku, maukah aku tengahi kamu dengan bapakmu supaya kamu menjadi baik lagi kepada orang tua. Ya, Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada Fir'aun tentang Tuhan yang sebenarnya. Itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan Fir'aun. Ila rabbika, kepada Rabbmu, fatakhsha, sehingga engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga engkau takut. Khasyah. Khasyah itu beda dengan khauf. Dalam bahasa Arab, takut itu bisa dengan kata khosyah, bisa dengan kata khauf. Ini maknanya takut. Tapi bedanya, kalau khosyah itu takut yang dibarengi dengan ilmu, takut yang muncul dari keilmuan. Tapi kalau sekedar khauf, itu terkadang takut yang tanpa berdasarkan ilmu juga masuk ke dalamnya. Di sini Sulaiman menjelaskan makna khauf, ya, seperti seorang yang dia berjalan di tengah malam, kemudian dia merasa takut dengan kegelapan, seakan-akan dia melihat sesuatu ada di hadapannya, melihat sesuatu sebenarnya itu tidak ada hakikatnya. Nah, ini rasa takut yang seperti ini adalah khauf dalam bahasa Arab, rasa takut yang tidak berdasar. Tapi kalau seorang takut karena ilmu, seorang takut kepada Allah, karena Allah itu maha kuasa, karena Allah itu maha hebat, maha mencipta. Nah, ini adalah rasa takut yang berasal dari ilmu. Fatakhsha, sehingga engkau takut Fir'aun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha fa'arahul ayatal kubra. Maka Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayat al-kubra, yaitu tanda-tanda yang besar. Maksudnya adalah mukjizat. Tanda-tanda yang besar maksudnya adalah mukjizat. Sebagaimana seseorang terkadang tidak menerima tuduhan kecuali harus ada bukti. Seorang dituduh, dia tidak terima biasanya, apalagi tuduhannya tersebut menyudutkannya, maka dia minta apa buktinya. Nah, begitupun ya Fir'aun, ya dia diajak, dia menolak, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan bukti, yaitu berupa mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yang mana mukjizat ini menjelaskan tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Fa'arahul ayatal kubra, maka Allah perlihatkan kepada Fir'aun al-ayatal kubra, yaitu mukjizat yang besar. Apa di antara mukjizat yang diperlihatkan Nabi Musa kepada Fir'aun? Di antara mukjizat tersebut adalah sebuah tongkat dari kayu yang ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat tersebut berubah menjadi ular yang sangat besar yang merayap-rayap dengan gesit. Allah SWT kisahkan di ayat yang lain, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Allah bertanya, karena Nabi Musa ketika dia di negeri Madian menikah dengan seorang wanita, kemudian ada kerinduan pulang kampung ke negeri Mesir, ya, kemudian Nabi Musa membawa tongkat dari ranting kayu. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Maka Musa menjawab, hiya asaya, dia adalah tongkatku, atawakka'u biha wa ahussu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra, yang dengan tongkat ini aku bisa ya bertelekan dan aku bisa ya memukul dedaunan untuk kambing-kambingku, ya menggait dedaunan untuk kambing-kambingku, dan juga ada manfaat lain dari tongkat ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alqiha, lemparkan tongkat itu. Fa'alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a, maka Nabi Musa melemparkan tongkat tersebut, dan ternyata ketika jatuh di tanah, tongkat tersebut berubah menjadi ular yang gesit. Ya, melihat itu, apa yang terjadi pada diri Musa alaihissalam? Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jan walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ketika dia melihat ular tersebut ya berjalan dengan gesit, ya bergerak-gerak, walla mudbiran wa lam yu'aqib, maka dia langsung berpaling, ya berpaling dan tidak menoleh. Jadi saking takutnya Nabi Musa alaihissalam dengan kejadian perubahan wujud dari tongkat menjadi ular, walla mudbiran wa lam yu'aqib. Kemudian Allah SWT mengingatkan, ya Musa aqbil wala takhaf innaka minal aminin, wahai Musa kembalilah dan jangan takut, sesungguhnya engkau akan aman. Nah, inilah diantara mukjizat yang diperlihatkan oleh Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Dan juga diantara mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah beliau memasukkan tangannya ke dalam sakunya atau ke dalam bajunya, dan ketika dikeluarkan tangannya mengeluarkan cahaya yang sangat terang, yang tidak ada aib sama sekali, yang tidak ada gelap-gelapnya sama sekali. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang pun, ya, hatta orang-orang sihir pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Fir'aun, yang mana mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa ini adalah untuk menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan begitulah para nabi, kata para ulama, para nabi itu dibekali dengan mukjizat yang sesuai dengan perkara yang masyhur, yang populer pada zamannya. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, yang populer pada waktu itu adalah sihir. Manusia berbangga dengan sihir. Maka Allah SWT menurunkan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir. Di antaranya adalah kayu yang bisa berubah menjadi ular. Dan di antara sihir yang paling tinggi adalah merubah satu benda ke benda yang lainnya, merubah satu bentuk ya ke bentuk yang lainnya. Inilah tingkatan sihir yang paling tinggi. Makanya ketika duel terjadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan para tukang sihir yang dipersiapkan oleh Fir'aun, mereka para tukang sihir ini menyihir, sahiru a'yunan nas, mereka menyihir mata-mata manusia dengan tali-tali yang dihayalkan itu adalah ular-ular yang merayap. Sebenarnya tali yang mereka lemparkan oleh tukang sihir Fir'aun itu bukanlah ular, bukan tali yang menjadi ular, tetapi dia tali ya tetap tali, tapi yang disihir adalah mata-mata manusia, pandangan manusia. Jadi sebenarnya ya kata ulama, tidak mungkin satu benda itu berubah wujudnya menjadi benda yang lain ya dalam ilmu sihir, kecuali itu hanya hayalan manusia, hanya hayalan mata. Ya, adapun Nabi Musa alaihissalam melempar tongkat yang dia berubah menjadi ular, emang benar-benar ular beneran, bukan ular palsu, bukan dihayalkan di pandangan manusia. Makanya ketika para tukang sihir ini melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Musa, ya tongkat benar-benar menjadi ular dan ular tersebut memakan ular-ularnya tukang sihir tersebut, ya maka mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tukang-tukang sihir ini beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, karena tidak mungkin
ya, satu bentuk, satu benda itu dirubah menjadi wujud yang lain, itu tidak mungkin. Ya, makanya mereka beriman karena ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh para tukang sihir. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang menciptakan tukang sihir, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam itu terkenal dan populer, masyhur masalah kedokteran. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya mendatangkan seorang nabi yang dibekali mukjizat yang bisa mengalahkan kedokteran pada waktu itu. Ya, mereka berbangga dengan kedokteran pada waktu itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bekali Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat yang bisa mengalahkan para dokter, ilmu kedokteran pada waktu itu. Di antaranya disebutkan dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rasulan ila bani Israil, dan Allah utus seorang rasul kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan, anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum, aku datang dengan tanda, dengan mukjizat dari Tuhan kalian. Anni akhluqu minat tayr kahayatit tayr, ya, fatanfukhu fihi fayakunu tayran biidznillah. Yang pertama, ya, Nabi Isa alaihissalam membuat dari tanah dengan bentuk burung, kemudian burung tersebut ditiup dan bisa terbang dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhyil mauta, aku bisa menghidupkan orang yang mati. Ya, tidak mungkin ada dokter yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Abros, aku bisa menyembuhkan orang yang bisu dari lahir. Wal abros, dan penyakit kusta. Pada waktu itu penyakit kusta tidak ada obatnya. Ya, kalau orang sudah terkena kusta, ya udah siap-siap aja binasa. Tapi Nabi Musa ketika mengusap kusta tersebut, penyakit tersebut sembuh dengan izin Allah. Bahkan orang yang bisu dari lahir, tidak bisa ngomong dari lahir, diusap kemudian sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan aku bisa mengabarkan kepada kalian apa yang kalian makan hari ini. Seorang datang kepada Nabi Musa, kamu makan ikan, kamu makan ini, sekarang kamu makan jengkol itu. Kalau makan jengkol ketahuan dari baunya. Ya, Nabi Musa tahu ya kabar tersebut walaupun tidak ada aroma, tidak diberitahu sebelumnya. Dan Nabi Musa bisa memberitahu apa yang disimpan di rumahnya. Kamu makan ikan, di rumah kamu masih ada 2 ikan lagi. Kayak gini. Inilah di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diutus pada suatu kaum yang pada waktu itu mereka berbangga dengan kefasihan dalam bahasa. Ya, mereka berbangga dengan bait-bait syair, sehingga disebutkan dalam kabar-kabar Arab jahiliyah. Mereka kalau buat bikin syair, sekarang bikin syair, maka mereka tunggu sampai bertahun-tahun, setahun 2 tahun baru dikeluarkan syair tersebut. Kenapa? Mereka bikin syair, kemudian mereka teliti, mereka cermati, jangan sampai syairnya ini ada kesalahan, ada kekeliruan, ada sesuatu kata yang tidak cocok. Mereka terus diteliti bertahun-tahun, baru ketika mereka yakin syairnya ini mantap, hebat, barulah mereka ucapkan di tengah-tengah manusia. Mereka berbangga dengan syair-syair mereka. Maka Allah SWT turunkan ya mukjizat kepada Nabi SAW yang mengalahkan syair-syair pada waktu itu, yaitu Al-Quran. Dan Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, dan sampai 14 abad tidak ada seorang pun yang mampu membuat seperti Al-Quran. Enggak usah satu Al-Quran, satu surat saja mereka tidak akan mampu membuatnya. Kemudian setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizat kepada Fir'aun, apakah Fir'aun beriman? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah. Karena mereka tidak
beriman kepada Rasul. Begitulah keadaan manusia. Manusia kalau hatinya tidak beriman, maka seberapapun ya ayat-ayat, seberapapun dalil-dalil yang dibacakan kepadanya itu tidak akan bermanfaat. Wa ma tughnil ayat wan nudhur an qaumin la yu'minun. Ya, dan tidak akan bermanfaat ya ayat-ayat dan peringatan-peringatan yang disebutkan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi setelah Nabi Musa memperlihatkan mukjizatnya? Fakadzdzaba wa 'asa. Maka Fir'aun mendustakan, wa 'asa, dan berbuat maksiat, durhaka. Kata para ulama, fakadzdzaba maknanya mendustakan, dan tempat pendustaan itu di mana, Pak? Di hati. Kalau hatinya sudah mendustakan, maka ini akan melahirkan ya amal yang buruk, yaitu berupa kedurhakaan, kemaksiatan. Maka penting sekali kita menjaga hati ini. Hati ini kita jaga senantiasa dia tunduk, taat, patuh, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu akan melahirkan amal saleh, bukan amal kedurhakaan. Fakadzdzaba wa 'asa, dia mendustakan Musa ya dengan mengatakan lasta mursal, aku bukan rasul, engkau bukan utusan Tuhan, dan dia durhaka. Tsumma adbara yas'a, kemudian Fir'aun ini berpaling, tidak mempedulikan ya Musa mengajak kepada Islam, ya kepada tauhid, ya kepada pengakuan bahwasanya Allah adalah satu-satunya Tuhan. Maka dia berpaling, dan yas'a, dia berusaha ya menjadi provokator. Jangan sampai Musa ini mempengaruhi keyakinan masyarakatnya, keyakinan kaumnya yang mereka sudah beriman kepada Fir'aun, percaya Fir'aun itu Tuhan. Jangan sampai mereka itu keluar dari keyakinan mereka. Maka Fir'aun ini yas'a, artinya berusaha ya dengan sekuat tenaga, jangan sampai Musa ini mempengaruhi kaumnya. Fahasyara fanada, maka dia mengumpulkan kaumnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah fanada, kemudian Fir'aun ini memanggil dengan suara yang sangat keras dan lantang agar bisa didengar oleh semua manusia. Apa perkataan Fir'aun yang diabadikan oleh Allah? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Nah, disinilah puncak melampaui batasnya Fir'aun. Dia mengaku sebagai Tuhan, dia mengaku sesuatu yang tidak berhak ia miliki, yaitu ketuhanan. Ana rabbukumul a'la. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati ya ketuhanan yang dakwakan oleh Fir'aun dengan kata al-a'la, paling tinggi. Dia merasa bahwasanya dia adalah Tuhan yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan yang paling tinggi kecuali dia. Inilah pengakuan yang sangat sangat melampaui batas. Maka dengan sebab itu ya, dengan sebab dia mendustakan, ya berbuat durhaka, kemudian dia berusaha untuk mempengaruhi manusia jangan sampai mereka mengikuti Nabi Musa, kemudian dia mengumpulkan manusia dan menyatakan sebuah statement yang sangat buruk, yaitu pengakuan dirinya sebagai Tuhan. Maka dengan sebab itu fa akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab di dunia dan di akhirat. Jadi Fir'aun ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, azab yang pertama dan yang terakhir. Di antara tafsiran para ulama adalah Fir'aun ini diazab di dunia dan juga di akhirat. Di dunia Fir'aun diazab dengan apa? Dengan ditenggelamkan di laut merah. Adapun ditenggelamkan di laut merah dan juga disiksa di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dinyalakan untuk Fir'aun dan bala tentaranya di waktu pagi dan sore hari sampai hari kiamat. Jadi hari ini Fir'aun sedang disiksa di
di alam barzakh. Ya, Fir'aun walaupun jasadnya diselamatkan, ya jasadnya sekarang bisa kita saksikan, ini bisa untuk menjadi pelajaran kita, ya. Dan juga kebanyakan tentara-tentara Fir'aun itu tidak dikuburkan, mereka binasa di lautan. Ya, ada yang mereka hancur badannya, ada yang mungkin dimakan ikan, ya. Tetap mereka merasakan azab kubur. Yang tadinya ini, ya, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyyan. Jadi manusia walaupun mereka tidak dikubur, mereka akan tetap merasakan alam barzakh. Alam barzakh, alam transisi dari kehidupan dunia dan menuju ke kehidupan akhirat. Semua manusia akan memasuki alam barzakh. Walaupun mereka mati tidak dikuburkan, walaupun mereka mati diterkam binatang buas, dicincang-cincang, ya, dan seterusnya. Adapun siksaan akhirat, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Dan ketika hari kiamat tiba, maka Fir'aun akan dimasukkan ke dalam siksa yang paling mengerikan, asyaddal 'adzab, yaitu azab yang paling mengerikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sungguhnya pada yang demikian itu, yaitu kisah Nabi Musa, ya, perjalanan Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, la ibrah, benar-benar ada ibrah, ada pelajaran. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi orang yang punya keimanan, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang tidak memiliki keimanan, yang tidak memiliki rasa takut, maka tidak akan bermanfaat. Sebagaimana dulu ketika booming atau viralnya masalah LGBT, ada seorang tokoh yang dia mengatakan seandainya benar bahwasanya pelaku homoseksual itu akan diazab oleh Allah SWT, kenapa hari ini tidak diazab? Banyak orang yang melakukan LGBT, ya, homoseksual, tapi nggak diazab, mereka aman-aman saja. Ya, padahal Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran bagaimana siksaan yang ditimpakan oleh Allah kepada kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ya, kita percaya, ya, kita mengimaninya dengan keimanan yang sebenarnya. Namun mereka seakan-akan, ya, menantang Allah Subhanahu wa taala, menantang Allah Subhanahu wa taala. Ya, mana azab yang dijanjikan, mana azab yang diturunkan kalau itu benar. Dan perkataannya sama persis dengan perkataan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Mereka menantang Nabi SAW, kalau benar azab itu datang, mana segerakan azab itu, ya, na'udzubillah. Maka kisah Nabi Musa, ya, dengan Fir'aun ini adalah kisah yang memiliki ibrah, memiliki pelajaran, bukan kisah yang fiktif, tapi kisah yang sebenarnya. Ya, Allah kisahkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah waman asdaqu minallahi qila. Tidak ada perkataan yang paling jujur melebihi firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah sekalian dimakan Allah SWT, selesai Allah SWT menjelaskan tentang perjalanan Nabi Musa, dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah SWT menjelaskan tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A antum asyaddu khalqan amis sama?" Apakah kalian manusia itu lebih hebat penciptaannya daripada langit? Kalau kalian manusia tidak percaya akan hari kebangkitan, apakah penciptaan kalian ini lebih sulit daripada penciptaan langit? Tentu penciptaan langit ini lebih dahsyat, lebih hebat daripada sekedar menciptakan manusia. Langit yang 7 lapis langit, satu tingkat saja belum kita bisa sampai kepadanya. Ya, ada di langit ada ribuan bahkan miliaran bintang-bintang, ya, ada planet-planet, ada makhluk-makhluk yang lain, ada 7 lapis langit yang Allah SWT ciptakan langit dengan penciptaan yang sangat menakjubkan. Allahul ladzi khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang, penciptaan yang sangat
menakjubkan. Tidak ada makhluk Allah yang paling besar yang bisa kita saksikan dengan mata telanjang kita kecuali langit. Kemanapun kita pergi, kita pasti melihat langit. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, apakah kalian yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, penciptaannya lebih dahsyat, lebih hebat daripada penciptaan langit? Tentu jawabannya apa? Langit ini lebih hebat, lebih sulit penciptaannya menurut kita ya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan segala sesuatu mudah bagi Allah. Ya, la khalqus samawati wal ard akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi ini lebih dahsyat, lebih besar daripada sekedar penciptaan manusia. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang langit, banaha. Allah SWT membangunnya. Rafa'a samkaha fasawwaha, Allah tinggikan bangunannya, kemudian Allah sempurnakan. Sempurna langit ini. Ya, tidak seperti atap-atap yang kita buat, atap-atap yang dibuat oleh manusia. Seiring waktu dia akan hancur, akan binasa. Ya, tidak ada bangunan yang bisa bertahan sampai ribuan tahun, pasti akan hancur. Tapi langit yang sudah ribuan tahun, yang sudah jutaan tahun, keadaannya tetap. Ya, maka karena Allah SWT telah menyempurnakan penciptaannya. Kemudian Allah SWT juga menjelaskan tentang kaitannya dengan langit, wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Dan Allah jadikan malamnya gelap gulita dan siangnya menjadi terang benderang. Ya, ada siang, ada malam. Wal ardu ba'da dzalika dahaha, dan bumi setelah itu Allah hamparkan. Ya. Dengan apa Allah hamparkan di atasnya? Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah keluarkan dari bumi itu mata airnya. Mata air ya. Mata air pegunungan, sungai-sungai, sumur-sumur, wa mar'aha, dan tanaman-tanamannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung yang Allah pancangkan dengan kuat. Itu semua apa? Mata'al lakum wa li'an'amikum. Itu semua adalah kesenangan untuk kalian dan juga untuk binatang ternak kalian. Terkadang jamaah sekalian, kita lupa dengan nikmat-nikmat yang lebih besar daripada sekedar nikmat harta, nikmat makan, nikmat minum. Ada nikmat yang lebih besar. Di antaranya apa? Nikmat adanya langit. Dengan langit itu adanya siang dan malam. Ya. Nikmat adanya bumi yang kita injak, yang di situ ada airnya, ada tumbuhannya, yang itu semua adalah untuk kesenangan kita dan juga untuk kesenangan binatang ternak itu. Yang binatang ternak tersebut akhirnya juga untuk kesenangan kita. Ya, sapi makan rumput, kambing makan rumput, sapi, kambing kita makan. Akhirnya semua yang Allah ciptakan itu kembali kepada kesenangan dan untuk kebahagiaan manusia. Allah ingatkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang besar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan firman-Nya setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada manusia. Allah ingatkan tentang tempat kembali mereka yang pasti dan pasti akan terjadi. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Fa idza ja'atit tammatul kubra, maka tatkala datang at-tammatul kubra, yaitu malapetaka yang besar. Allah Subhanahu wa ta'ala sifati malapetaka di sini adalah malapetaka yang sangat besar. Kita alami, sering terjadi, seperti gempa, seperti tsunami. Dan gempa dan tsunami tersebut hanya ada di sebagian negeri saja. Terkadang ada gempa di utara, di selatan enggak, ada gempa di timur, di barat tidak. Namun ketika terjadi hari kiamat, maka malapetakannya meliputi segala sesuatu. Akan ada kehancuran total alam semesta ini, bukan hanya di bumi, bahkan di langit sana. Itu akan terjadi kehancuran yang maha dahsyat, yang total. Tidak ada seorang pun yang luput dari malapetaka tersebut, tidak akan mungkin. Ya, maka jangan kita percaya kalau ada film-film yang mengisahkan tentang hari kiamat, ada sebagian manusia yang selamat karena karena menaiki kapal atau karena menaiki perahu dan yang lainnya. Semuanya tidak akan selamat dari
kejadian tersebut. At-Tamatul Kubra. Nah, ketika terjadi hari kiamat, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Pada hari tersebut manusia itu akan ingat segala sesuatu yang telah ia perbuat, baik perbuatan tersebut yang buruk ataupun yang saleh, yang baik, semua akan ingat kembali. Pak, terkadang kita melakukan dosa, kita melakukan maksiat, setelah sekian hari, sekian minggu kita lupa, benar nggak? Lupa. Tapi di akhirat nanti Allah akan kembalikan ingatan kita. Kita telah melakukan ini, kita telah melakukan ini dan ini. Kita akan ingat kembali, diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ya telah mencatat seluruh amalan kita. Akan ada buku yang terbuka yang siap kita baca. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Kami akan perlihatkan, kata Allah, sebuah kitab yang terbuka. Kata Allah, iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Baca tuh kitab. Hari ini engkau yang menghisap dirimu. Dia baca, wah, hari sekian, jam sekian dia telah melakukan ini dan itu. Semuanya akan ingat. Betapa banyak perbuatan dosa yang kita lupakan. Berapa orang yang pernah kita gibahi, yang pernah kita gosipkan, kita ingat nggak? Mungkin ingat, ada sebulan. Tapi sebagainya kita lupa. Ya, kita pernah menggunjing, pernah menggibahi seorang, kita nggak ingat. Nanti di hari kiamat Allah akan ingatkan kembali dengan perbuatan yang pernah kita lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Dan pada hari kiamat nanti, hari neraka jahanam akan ditampakkan kepada orang yang melihatnya. Neraka jahanam itu akan diseret, ya, akan ditarik dengan tali kekang yang sangat banyak sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis, yu'ta bi jahannam laha sab'una alfa zimam. Kullu zimamin ya laha sab'una alfa malakin yajurrunaha. Di hari kiamat itu neraka jahanam yang sangat besar sekali itu akan ditarik oleh malaikat dengan tali kekang yang 70.000. Setiap tali kekangnya ditarik oleh 70.000 malaikat. Jadi 70.000 dikali 70.000 jumlahnya berapa? Ada 4.900.000.000 malaikat yang menarik neraka jahanam. Sangat besar sekali. Makanya ketika Allah SWT mengatakan kepada jahanam, halim talati, apakah sudah penuh? Maka jahanam mengatakan, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Jadi masih kurang, masih kurang. Begitu besarnya neraka jahanam, dan itu akan ditampakkan dan diperlihatkan di hari kiamat nanti, lima yaro, kepada yang melihatnya. Kata sebagian ulama, yang melihatnya hanya orang kafir, ya, orang beriman enggak. Sebagian mengatakan yang melihatnya orang kafir juga orang mukmin. Orang kafir ketika melihatnya ketakutan karena dia akan menjadi penghuninya. Akan tapi orang yang beriman ketika melihatnya, maka dia akan bersyukur karena Allah telah menyelamatkan dirinya dari hari kiamat, dari neraka jahanam. Kemudian Allah SWT membagi manusia menjadi dua golongan. Fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Golongan yang pertama adalah penghuni neraka yang memiliki dua sifat. Fa amma man tagha, orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, apa tempat kembalinya? Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka lah tempat kembali dia. Kemudian di golongan yang kedua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabbnya dan dia menahan nafsunya, menahan dirinya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surga adalah tempat kembali dia. Dan masih cukup banyak ayatnya jemaah sekalian, maka kita cukupkan sampai sini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini, dan insyaallah nanti kita akan bahas kembali di ayat yang ke-34 biidznillah taala. Semoga apa yang kita kaji hari ini yang mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Dan menambah keimanan kita sehingga kita bisa lebih tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.